Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema menjaga keamanan dan toleransi di Kota Manado. Seperti kita ketahui bersama bahwa tentu untuk suatu daerah yang maju, suatu daerah yang aman dan nyaman ya bagi masyarakat perkotaan saat ini tentu dibutuhkan suatu bagaimana daerah yang keamanannya baik sehingga masyarakat merasa merasa aman, merasa nyaman untuk beraktivitas. Dan ini tentu bukan hanya melibatkan pemerintah, bukan juga hanya melibatkan TNI dan Polri, tapi berbagai elemen masyarakat juga harus tentu dilibatkan. Apalagi saat ini ya daerah kita sangat ini untuk pariwisata. Tentu dibutuhkan kerjasama dengan semua elemen masyarakat untuk membantu menjaga keamanan dan toleransi di Kota Manado. Dan salah satu wadah itu ada di Panji Yosua. Panji Yosua Sinode Gemim. Panji Yosua ini sebenarnya adalah semacam underbowl dari Pria Kombapa ya, organisasi Pria Kombapa Sinode Gemim. Kemudian dia sudah beberapa tahun ini hadir dengan nama Panji Yosua. Dan dalam perbincangan ini kita akan berbincang-bincang bagaimana keterlibatan dari Panji Yosua yang merupakan bagian dari Pria Kombapa Sinode Gemim untuk bersama-sama menjaga keamanan, toleransi atau kebersamaan di Kota Manado. Dan untuk perbincangan ini saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Penatua Kompol Roy Tambayong SIP MM MBA, dan yang kedua adalah Dikson Wehanto ya, Pak Dikson Wehanto. Dan seperti biasa Tribuner, sebelum saya mengajak kedua narasumber untuk berbincang-bincang, saya akan memberikan kesempatan untuk keduanya untuk memperkenalkan diri lebih detail ya kepada Tribuner, sehingga Tribuner akan mengetahui akan kompetensi daripada narasumber yang kami undang saat ini. Dan yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Dikson ya, karena duduk di sini, kemudian ke Penatua Kompol Roy Tambingon. Silakan Pak Dikson memperkenalkan diri kemudian Pak. Baik, terima kasih. Saya Dikson Wehanto, Wakil Komandan Panji Yosua Jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Ya, silakan ke Pak Penatua Kompol Roy. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Penatua Roy Tambayong, SIP MMBA. Sehari-hari saya bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut, Komisaris Polisi, dan di bidang Direktorat Subdit Gakum. Namun dalam pelayanan saya sebagai Penatua kategorial Pria Kombapa ya. Dan saat ini sudah masuk ke periode kedua dalam pelayanan. Dan perlu kami informasikan tentunya kepada masyarakat bahwa kehadiran kami sebagaimana dalam undangan untuk membicarakan tentang keamanan dan toleransi di Kota Manado, dan tentunya sangat menyambut baik karena perbincangan ini sangat menarik. Makasih. Dan Tribuners, tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung mengajak kepada Penatua Roy Tambayong ya untuk langsung berbincang-bincang terkait bagaimana keamanan dan toleransi di Kota Manado, tentu dengan Pak Dikson tentu ya, Pak Roy dengan Pak Dikson. Tapi sebelumnya karena posisi sebagai Penatua tentu yang membentuk akan Panji Yosua di tingkat jemaat, saya ingin menanyakan dulu gimana kan kita bicara keamanan, tapi gimana dulu terbentuknya akan Panji Yosua di jemaat? Karena saya tahu biasanya dari ketua Pria Kombapa di jemaat yang membentuk. Nah, gimana boleh? Jadi begini, untuk Panji Yosua yang ada di Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, memang terbentuknya berdasarkan hasil rapat dari Komisi Pria Kombapa yang sudah berjalan cukup panjang, pembicaraan juga cukup alot. Dari berbagai pertimbangan dari tahun ke tahun. Itu berapa kolom ya di ini? Kalau kita ada 27 kolom. 27 kolom ya. 27 kolom. Jadi perbincangan mulai dari tahun-tahun kemarin, tapi karena memang kita ada di tahun-tahun politik, sehingga untuk pembentukannya
takutnya ada konspirasi yang muncul di situ sehingga Ada bias-bias. ada bias-bias. Sehingga tahun ini memang baru bisa terbentuk. Jadi dari hasil komunikasi kita, rapat komisi, kemudian kita sepakati tanggal 13 Maret kemarin kita usulkan untuk dilantik, dan berdasarkan dari SK yang sudah kita buat dari Priakom Bapa, kemudian mengetahui Ketua Badan Pekerja dan Sekretaris Jemaat. Dan cara perekrutan kita itu memang dari masing-masing kolom. Dari masing-masing kolom kami buatkan edaran untuk bisa mengusulkan siapa-siapa yang diusulkan, tiap kolom 2 orang untuk dijadikan dari 27 kolom. Dari 27 kolom. 54. 54 ya. Jadi 54. Jadi 27 ada 54 itu diusulkan oleh tiap-tiap kolom. Ya. Dari tiap-tiap kolom kemudian kita juga melakukan semacam weaving lah gitu ya. Ada penilaian khusus, kemudian ada juga pemahaman-pemahaman yang kita berikan, kesiapan dia, kesediaan dia, sehingga Panji Yosua itu benar-benar setelah dia sandang Panji Yosua tidak ada yang merasa dipaksa dan terpaksa. Betul-betul pemberian diri dalam pelayanan. Dan setelah kita sudah rekrut dia itu, sudah kita kumpulkan, kemudian kita sampaikan apa yang menjadi tugas pokoknya, dan setelah menyetujui kemudian itu kita buatkan SK. Di samping dari 27 ini, 27 kolom, tiap kolom 2 orang, ada juga yang kita masukkan dalam pengurus-pengurus di biro-bironya. Itu ada 12. Kita mengikuti pengikut Kristus, ada 12 pengikut Kristus. Jadi ada biro-biro di situ untuk melengkapi. Sehingga dengan penasehat semua itu ada 70 kita itu. Ada 70, banyak. Penasehat, pembina, dan kita semua komisi juga masuk dalam penasehat ya, otomatis ya. Penanggung jawab. Penanggung Komisi sebagai penanggung jawab. Kalau penasehat itu dalam PO itu adalah mantan ketua PKB. Oh, mantan ketua. Itu yang atau mungkin orang yang kita tuakan, kita jadikan dia sebagai penasehat. Pembina itu kan dari Badan Pekerja. Badan Pekerja ya. Jadi itulah komposisinya sudah sesuai dengan struktur dan mungkin menyesuaikan. Kalau memang perlu kita ikuti 12, kalau memang bisa 3 atau berapa itu disesuaikan. Tapi sampai saat ini juga dari Komisi PKB Sinode masih merumuskan lagi untuk bisa mungkin direvisi, karena dari Panglima Panji Yosua juga yang baru terbentuk ini, Pak James Sumendap, itu sudah ada beberapa wacana yang akan dilakukan, kemudian dirapatkan bersama dengan komisi. Mungkin ada divisi-divisi yang perlu ada penambahan atau ada perubahan sedikit disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan memang itu urgen tentunya. Ya. Saya ke Pak Dikson ya. Untuk Pak Dikson ini tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Roy bagaimana sudah terbentuk, proses terbentuknya ya. Proses terbentuk karena ini di jemaat termasuk jemaat besar juga karena ada 27 kolom, kemudian tentu ada dinamika, ada proses bagaimana pelantikan untuk anggota-anggota ya, perekrutan, dan sekarang sudah ada. Apapun yang dikatakan sudah jalan ini. Nah, sekarang apa-apa yang dilakukan oleh Pak Dikson dan teman-teman selaku Pak Dikson selaku wakil komandan Panji Yosua ya. Kegiatan-kegiatan apa yang relatif yang sudah dilakukan untuk membantu pelayanan di minimal di jemaat Panji Yosua, jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Pertama-tama tentunya kita yang dari anggota Panji Yosua, terus juga anggota PKB Jemaat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Penatua yang sudah membentuk Panji Yosua dan selalu mengingatkan kita bahwa kita ini ada untuk melayani. Jadi jangan ada sikap-sikap yang sudah di luar rel, karena ketika kita memakai ini seragam Panji Yosua, itu adalah satu komando yang artinya kita harus tetap berdiri tegak sesuai dengan perintah yang akan dilakukan oleh Pak Penatua, bahwa kita di sana itu untuk melakukan pengamanan di gereja. Di sana di gereja Gemim Sion Perak Sorong itu ada ibadah subuh pagi dan sore, terus kalau ada duka tentunya kita akan selalu siap untuk membantu, dan saat ini kita sudah ada ambulans. Oh, luar biasa ya. Panji Yosua. Ada fasilitas ambulans ya. Itu semua memang fasilitas semua memang, makanya dari pertama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Roy
yang walaupun di keseharian Iya, sebagai sibuk juga ya. sibuk di kepolisian, tapi tetap Membantu. kita itu selalu dibina. Karena setiap Sabtu kita pasti ada jalan sehat. Di situ kita selalu dibina, dikasih tahu bahwa kita ini sebagai Ponji Yosua jangan sampai semua lebih dari polisi. Jadi betul, kalau bisa kita humanis. Betul. Supaya dalam pelayanan. Dan akhirnya beberapa, walaupun kita baru seumur jagung, baru belum 3 bulan ini, jemaat sudah merasa ada terbantu di dengan kegiatan kegiatan-kegiatan. Panji Dan Yosua. mungkin bukan hanya jemaat Gemim kan, ke dalam bermasyarakat tentu dengan siapa saja, semua Iya. masyarakat ya. Ya, waktu kemarin ada Hari Raya Idul Fitri, kita ada penjagaan di masjid yang ada di asrama Om di Pakoa, Ikut melibatkan diri melibatkan diri, dan itu semua kita harus izin dengan Pak Penatua. ya. Ya. Dan ini ya, sebelum kita lanjut bagaimana aktivitas Panji Yosua di Perak Sorong ya, di Jemaat Perak Sorong. Saya ingin bertanya karena Pak Roy saya tahu juga terlibat sebagai pengurus Panji Yosua di tingkat sinode. Iya. Mungkin bisa garis besar gimana, karena ini tadi akan ada perubahan-perubahan, tapi mungkin ada bidang khusus dari Pak Roy, mungkin boleh disentil sedikit. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Ini memang menarik. Kalau mau bicara ini sangat-sangat menarik karena saya begitu ada penyampaian untuk ikut bersama dalam diskusi ini. Saya sebetulnya langsung senyum karena sudah beberapa tahun saya biasa diundang untuk berbicara tentang lalu lintas. Berbicara fokus kepada bagaimana kita menciptakan keamanan lalu lintas. keselamatan, kelancaran lalu lintas. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana menciptakan situasi kondisi Kota Manado yang aman dan toleran. Kita tahu memang kita itu kan sudah ada disampaikan bahwa kita merupakan kota toleran. Dan bahkan pemimpin kita itu, pemerintah kita itu sudah mendapat penghargaan sebagai kota toleran. Tentunya kita juga sebagai Pelsus ya, pelayan khusus untuk bisa menjaga marwah ini sehingga kata toleran di Manado dan Sulawesi Utara itu bukan hanya slogan saja, tapi orang buktikan bahwa orang itu bisa menjaga. Terima kasih tadi sampaikan oleh Pak Aswin. Saya di Sinode sebagai divisi anti teror dan anti narkoba. Di dalamnya kalau saya menyampaikan kaitan dengan keamanan dan toleran ini sangat erat kaitannya. Sangat erat ya. Karena kita berbicara keamanan tentunya di situ kita berbicara bagaimana kondisi dan situasi masyarakat yang dinamis, yang benar-benar mengarah ke bagaimana terwujudnya pembangunan nasional. Di dalamnya tentunya untuk tujuannya pembangunan nasional, bagaimana kita menciptakan, kita menjaga keamanan, kemudian kelancaran dan penegakan hukum, dan bagaimana kita melakukan pembinaan-pembinaan kepada potensi-potensi masyarakat, sehingga memang apa yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa berjalan baik. Kemudian kedua, kita berbicara dengan toleran, tentunya bagaimana kita itu harus bisa saling menghormati, kemudian bagaimana kita bisa saling menghargai di antara perbedaan, dan ini mungkin berlaku bukan hanya individu, tapi ini berlaku di antara kelompok. Karena kita tahu bahwa kita hidup berbagai kelompok yang ada di dalam kita, jadi kita itu harus saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kata kuncinya tentunya kalau bicara menyangkut masalah toleransi dan kehidupan kita lebih kepada bagaimana kita menahan diri. Karena kalau kita sudah bisa menahan diri, kita sudah bisa tahu bagaimana itu bertoleransi. Ya. Nah, kalau kita bicara toleransi dan menahan diri, tentunya kita harus tahu kita itu siapa dan harus bagaimana. Kadang-kadang kita itu terlalu kaku dengan pemahaman kita. Kita itu sebagai orang beragama. Kemudian kita terlalu banyak terjebak dengan doktrin-doktrin yang tradisional. Kemudian yang sifatnya semakin ekstrim. Jadi kita itu tampil di masyarakat apa yang mungkin kita dengar dari sana, dari atas dulu orang tua kita itu yang menjadi pegangan kita. Sementara era saat ini kan sudah kita bukan begitu, udah berubah, kita hidup dengan dinamis. Kemudian masyarakat yang pluralistik. Nah, kemudian kita juga berada yang kita tahu bahwa bukan hanya agama kita yang ada juga agama-agama lain. Nah, itulah bagaimana kita mungkin bisa sedikit korek tentang moderasi beragama. Bukan moderasi agama, tapi beragama. Dalam kita beragama tentunya kita tahu dulu kita itu dari mana, ya kan?
Yang pada intinya kita tahu bahwa orang itu rata-rata dari keturunan. Kita lahir dari keturunan Kristen, pasti kita lahir Kristen. sampai saat ini Iya, Kristen. Kalau kita mungkin lahir di tempat lain, bisa saja kita lihat lain. Iya, Nah, iya. itulah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, berbicara juga saya di sinode karena saya di anti teror. Nah, di situ juga kita akan tentunya lebih banyak nanti kepada warga jemaat, dan mungkin secara sinodal kan kita mungkin ke masing-masing jemaat karena ini ada 1050 jemaat yang ada di Sulawesi di Dan saya lihat Minahasa. sudah terus ada pelantikan. Ada pelantikan. Tentunya tanggung jawab saya tentunya bagaimana ke depan kita itu bisa melebarkan sayap untuk melakukan ya mungkin lebih kepada bagaimana penyuluhan-penyuluhan, ya kan, pembinaan-pembinaan supaya warga Gemim khususnya pria kaum bapa sebagai kepala keluarga, kemudian ya pelopor lah di Gemim, bisa membawa hal-hal yang baik kepada keluarganya. Iya. Karena apa yang dia dapatkan kalau dia bisa sampaikan kepada keluarganya, tentunya keluarganya juga itu akan bisa mengimplementasikan di tengah kehidupan dia. Tapi kalau orang tuanya juga tidak bisa memberikan pemahaman, anak juga tidak bisa memahami tentang itu. Apalagi orang tahu sekarang kan situasi kondisi banyak di tempat-tempat lain yang terjadi gesekan-gesekan mungkin karena itu tidak memahami betul bagaimana toleransi antar umat beragama. Justru itu kehadiran Panji Yosua kan. Kehadiran Panji Yosua, saya sangat berterima kasih juga kepada pimpinan komisi ya. Sebagai panglima tertinggi itu Ketua Pak Moritz Mantiri dan Ketua Moritz Mantiri yang sudah menunjuk saya sebagai divisi anti teror. Tentunya kita akan berupaya kebidangan saya ini bisa kita implementasikan keluar lewat tadi yang saya sampaikan, mungkin lebih ke penyuluhan ya. Dan penyuluhan tentunya ada game-game yang kita bisa lakukan untuk bagaimana bisa membuat warga PKB itu memahami. Ya, tentang apa itu artinya anti teror itu bagaimana langsung ini ya bikin orang serius langsung serius. Pokoknya anti teror itu kita harus melihat secara harfiah ya. Teror itu bikin orang itu ketakutan. Kan? Teror. Tapi orang bagaimana orang hadir dengan orang lihat sama kita saja itu orang sudah senang gitu. Sudah nyaman gitu kan. Makanya saya juga mengusulkan waktu itu sejuk orang dengar ya. Sejuk. Saya usulkan nanti kita dalam kegiatan-kegiatan di lapangan kita tampilkan sosok-sosok yang lebih humanis. Kita juga sampaikan mungkin macam seragam. Kita tampilkan seragam itu yang betul-betul dari kejauhan itu melihat bahwa ada sosok yang bisa mengayomi kita. Ini ada orang merasa aman, nyaman. Merasa nyaman. Jangan sampai kita hadir di situ kan, aduh, ada lagi kita balik aja. Mungkin ada masalah apa ini kan kelihatan sudah seperti sangar gitu kan. Oh, balik. Tapi begitu lihat, ada Panji Yosua berarti aman orang ada Panji Yosua. Orang mau bertanya suka mau ketemu dengan ini keluarga sini, orang enggak takut-takut kan. Makanya juga kita mau upayakan tentunya kita kerjasama dari berbagai divisi. Bagaimana nanti kita mau sampaikan kepada seluruh jajaran Panji Yosua ke bawah itu hadir di masyarakat betul-betul hadir dengan humanis. Jangan hadir yang lalu-lalu orang bilang yang jaga di jalan udah ada yang minum lah, udah ada ini kan udah tidak memberikan kenyamanan. Jadi kita hadir betul-betul kita tahu, makanya kita orang bikin pelatihan-pelatihan juga, akan memberikan pelatihan-pelatihan sehingga yang di wilayah juga bisa tahu saya bertugas apa. Macam saya Panji Yosua ini setiap Sabtu tadi sampaikan itu betul. Kita setiap Sabtu itu kita jalan pagi seluruh PKB pria kaum bapa di dalamnya itu ada Panji Yosua. Setelah selesai Panji Yosua itu kita ada yel-yel yang kita untuk penyemangat. Kemudian ada latihan PBB. Biasa saya kasih latihan PBB. Latihan PBB ini dikandung maksud itu untuk bagaimana ada keseragaman satu dengan yang lain. Dari gerakan itu memberikan dampak bahwa kita bisa bersama. Ada kebersamaan. Ada kebersamaan. Karena orang menilai itu PBB hanya untuk TNI, Polri. Tapi sebetulnya PBB itu perlu untuk melatih fisik. Di samping melatih fisik itu melatih juga jangan sampai makan tulang istilahnya. Orang bilang makan tulang, mau menang sendiri, egois. Udah kita latihan bersama, capek sama-sama, selesai sama-sama. Setelah selesai juga kita ngopi bareng, kita sarapan bareng kan ada kebersamaan. Di situ. Kemudian di situ juga ada kita sampaikan itu maksud dan tujuan Panji Yosua pada saat melakukan pengamanan. Dan pengamanan kita di lapangan sudah kami sampaikan. Jangan buat kita bikin pengamanan di lapangan terus
Justru yang tadinya orang melintas, macam contoh, kalau saya mau ke sana biasanya cuma 5 menit, tapi begitu ada Panjusua Ya, 20 jadi 1 jam. Kenapa? Habis Panjusua tutup semua tuh jalan, disuruh putar sampai lorong-lorong. Nah ini juga orang Itu itu bikin pusing. bikin pusing itu. Kemarin juga Panglima itu sudah sampaikan, Panglima Pak Jam Sumenep sampaikan, dari Ratahan mau ke Manado itu biasa cuma ditempuh sekian jam. Sekarang sudah, karena itu begitu masuk lewat gereja dia suruh putar ikut belakang dulu. Kan nanti kosong-kosong di situ. Aman di situ. Ada kedamaian sebetulnya, tapi justru begitu disuruh belok, orang langsung ada pemikiran, wah, ini yang tadinya kok aman bisa cepat jadi begini. Istilahnya menggerutu kan orang di dalam Betul, itu. betul. Jadi itulah. Nanti ini tapi perlahan. Dan justru itu mungkin Iya. harus ada edukasi juga. Misalnya ada Panji Yosua yang gerejanya di pinggir jalan, memang mesti ada diedukasi gimana untuk kalau ikut pengamanan atau mengawasi di jalan bagaimana. Kan kalau orang nggak ada pengetahuan kemudian Panji Yosua taruh. Nah ini kan draftnya ini sekarang kita sempurnakan. Memang Iya, tidak iya. ada yang sempurna, tapi ini kita akan upayakan. Upayakan. Dari kemarin Panglima tertinggi itu Penatua Moritz Mantiri sudah menyampaikan, kemarin kita rapat konsultasi di Bukit Karmel itu sudah diterima semua masukan-masukan itu. Nanti itu akan digodok Godok. oleh Komisi PKB Sinode bersama nanti kita dari Panjosua Sinode juga bersama-sama dengan para pakar kita akan undang. Nanti dari situ pada saat rapat koordinasi nanti berikut kita akan paparkan itu apa-apa. Sehingga nanti ke depan itu ADART-nya itu sudah terbentuk dan sudah ada pola baku yang menjadi pegangan. Iya, di lapangan itu kita harus berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa. Jangan sampai nanti kita berbuat semua mau gue gitu kan. Ya kita bikin begini udah, tapi kita harus bertanggung jawab. Sama siapa orang bertanggung jawab? Sama orang yang memerintahkan kita juga. Dengan yang Kemudian- di jemaat juga kan ada pegangan. Orang apa yang harus Iya. orang lakukan kan? Jangan jemaat A dengan B berbeda DP ini. Iya harus satu. Makanya kita ada pola baku nanti. Macam kita juga di Sion Perak Sorong tadi sampaikan juga. Udah berbagai kita terobosan-terobosan yang kita lakukan, dan memang apa yang kita lakukan cukup berkontribusi untuk pria kaum bapa dan bahkan jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Karena apa? Karena sampai saat ini setiap kegiatan itu eksis terus ini pria kaum bapa. Makanya Panjusua. Makanya kita sampaikan juga jangan sampai cuman panas-panas di awal ini. Tapi memang betul-betul ini Selama satu periode 5 tahun ya. 5 tahun ini betul gas itu Bantu Pak Benatu. gas itu full kan gitu. Iya, Minimal kita bisa bertahan gitu kan. Nggak usah mau naik ke atas, tapi kita bertahan dulu yang Bertahan. ada. Memang Iya. kalau mempertahankan sekarang sama juga dengan sekarang kota toleran. Kota toleran di Sulut dan di Manado itu mempertahankan itu susah. Kalau orang tidak bisa memberikan pemahaman kepada macam orang tanggung jawab saya kepada pria kaum bapa. Iya. Tentunya banyak juga yang lain. Tanggung jawab kita kepada di mana kita berada. Nah, untuk mempertanggungjawabkan ini seperti sekarang, yang sudah ada sekarang, jangan cuma panas-panas di awal. Kita pertahankan itu. Kita baru-baru ini kita upayakan ini ke dalam mulai dari awal seragam, sudah ada. Habis itu, Pak, kita selalu tampil. Kadang-kadang 2 hari berturut-turut baju nak ganti-ganti. Udahlah kita dengan kebersamaan orang semua itu ya patungan lah. Iya, Nggak usah mau istilah langsung ke atas, minta di sinode lah, minta di mana. Udah kita upayakan masing-masing kita kebersamaan. Bagaimana orang itu mencari sesuatu. Macam contoh saya bilang, ini ada sekian. Ini bagaimana ini sekian, ini bisa jadi sekian gitu kan. Iya. Ya Harus udah. ada kebersamaan, Tapi ya. betul, ya ini diolah jadi ini, habis itu dilelang, jadi banyak. Apalagi yang membeli itu merasa untuk kebutuhan pencarian dana itu pasti akan dibantu oleh jemaat. Jemaat kita cukup membantu dan Membantu, ya. sangat memberi gitu, nggak pilih-pilih. Makanya kehadiran kita bahkan sampai saat ini bukan hanya seragam kita sudah bertambah jadi berapa biji. Tapi bilang sudah seragam tetap krem aja, karena ini krem ini merupakan warna kemanusiaan kita bilang. Itu dari filosofi psikologi ya. Ini warna kemanusiaan. Jadi udah kita pakai ini aja. Kalau kita tampil di lapangan pakai ini. Nanti yang hitam, karena ada hitam juga. Hitam nanti kita pakai pada saat kita kegiatan-kegiatan di dalam, ada kedukaan juga kita pakai itu. Tapi untuk di masyarakat tampil di lapangan, karena di situ bukan hanya jemaat Sion Perak Sorong saja. Di situ ada jemaat-jemaat lain. Kemudian ada saudara-saudara kita yang lain juga. Yang namanya kita bermasyarakat. Mari kita tampil dengan humanis. Kemudian mari kita memberikan pelayanan yang betul-betul optimal. Sehingga orang yang melintas merasa betul-betul kita ada itu sangat membantu. Bukan justru kita ada
bikin susah orang. Iya. Jadi kita sekarang sudah dapat juga sampai mobil ambulan tadi sampaikan. Sudah dapat mobil ambulan. Setelah sudah dapat mobil ambulan kemarin terakhir lampu lagi, lampu rotator. Udah dapat lagi lampu rotator, udah lengkap. Dan puji Tuhan, saudara-saudara kita kemarin yang terjadi pergumulan ya memang ada kuasa ilahi terjadi di tengah-tengah keluarga. Setelah mobil ini ada, sekarang ini sudah 2 kali kita melakukan penghantaran sampai mulai dari penjemputan dari rumah sakit, kemudian ada yang bawa ke wilayah Sawangan di Soner, kemudian kemarin juga pemakaman kita sudah layani dengan baik dan semua tidak ada biaya. Tidak kami pungut biaya. Ini memang betul-betul karena kebersamaan pria kaum Bapa. Jadi ini tentunya kami sampaikan di sini supaya ini bisa menjangkit kepada jemaat-jemaat yang lain. Jadi contoh positif. Jadi contoh, ya. Jangan Positif, jangan selalu mau harap dari minta di sinode, minta di wilayah. Udah kita mandiri dulu. Bukan berarti orang itu orang berada, enggak ada. Betul. Tapi dengan kebersamaan, orang mau kerja sama satu dengan yang lain. Puji Tuhan, semua bisa tercukupi. Makanya bukan tercukupi saya bilang cuman karena sandang saja, tapi sampai mobil aja bisa tercukupi. Itu karena apa? Luar biasa. Karena orang itu memberi itu enggak setengah-setengah. Full kita melakukan pelayanan. Saya terima kasih sekali juga kepada Pan Joshua. Dia mulai dari subuh. Subuh itu eksis, ibadah subuh, ibadah pagi, ibadah malam. Kemudian ada kegiatan-kegiatan mau remaja, mau pemuda, mau kaum ibu. Masuk eksis juga. pokoknya. Jadi bukan hanya untuk pria kaum bapak saja, tapi dia ini karena saya bilang torang ini bapak-bapak. Semua yang ada di jemaat itu adalah di bawahnya torang, di bawah naungan torang. Mau kaum ibu, mau pemuda, mau remaja, anak-anak ya. mau anak-anak, itu semua di bawahnya tuh. Daripada orang mau minta, orang kasih dulu. Jangan orang minta dulu, orang kasih dulu. Dengan begitu tentunya dia merasa kita orang tua sudah layani. Kalau orang lagi masih mau macam-macam, Iya. ini gambaran. Makanya saya bilang saya selalu ingatkan teman-teman, ada satu kata menyampaikan lebih baik satu keteladanan daripada 1.000.000 arahan. Orang kasih tunjuk saya contoh yang baik, orang pasti akan ikut. Daripada orang banyak bicara, orang bisa kasih contoh. Dia bilang cuma banyak bicara, orang naruh bilang lamu saja. Itu mungkin Pak Swin. Ini menarik ya. Saya kira banyak hal tadi ya sudah dikatakan oleh Pak Roy terkait kehadiran Pan Joshua, bahkan sudah memberikan contoh-contoh, sudah memberikan apa sih yang akan dilakukan di Pan Joshua tingkat sinode. Tadi sudah disentil, kemudian bagaimana memulai pelayanan. Ini sebenarnya kalau saya lihat Pak Roy ingin agar supaya ini jadi trigger ya, boleh diikuti, menular ke Pan Joshua di jemaat-jemaat yang lain. Jemaat lain bagaimana kebersamaan, bagaimana melakukan yang tadi melengkapi fasilitas sampai dengan ambulans tadi dikatakan. Ini saya kira tidak mudah ya, tapi ini memberikan contoh bahwa apa yang kita mau dalam kepelayanan, termasuk dia pelayanan di Pan Joshua, tentu dia akan tercapai apabila ada suatu tekad ya, ada tekad bersama, ada kebersamaan. Dan tentu ini menarik. Saya ingin ke Pak Dikson. Pak Dikson, tadi sudah diutarakan ya apa-apa yang garis besar yang sudah dilakukan. Ini dalam beberapa bulan kehadiran Pan Joshua yang baru, gimana Pak Dikson selaku wakil komandan merasakan kebersamaan yang tercipta dengan ide-ide dari Pak Penatua, gimana? Baik. Kan terasa ketika orang menjalankan ada di orang di Ayomi di ini, kemudian gimana tuh tercipta itu? Jadi karena kita selalu itu ada dikumpulkan setiap Sabtu dan juga ada ibadah PKB Aras Jemaat dan selalu ada pembinaan. Ibadah PKB tiap apa itu? Tiap Senin itu dalam per bulan kan tuh? Per minggu. Oh, per minggu. Iya. PKB Aras Jemaat. Iya, Jemaat. 27 kolom itu. 27 kolom. Per minggu. Iya. Nah, gimana? Selalu kita itu dibina dan untuk rasa kita itu melayani supaya ini tumbuh semua bisa seragam. Jadi itu selalu kita, ya puji Tuhan, terima kasih juga ke Pak Penatua yang selalu membina kita, memberi diri supaya kita dalam pelayanan itu bisa jadi satu tujuan untuk melayani jemaat, tentunya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu terima kasih juga ke teman-teman Pan Joshua yang lain yang memang setiap ada kejadian ketika kita share di grup, semua itu siap untuk melayani. Memberi diri ya. Memberi diri, siap memberi diri dalam pelayanan. Itu juga yang
yang patut kita memang acungi jempol. Dan itu tidak mudah itu menjaga 5 Tidak tahun. mudah. Tidak mudah. Ya mudah-mudahan ke depan ini bisa bertahan. Iya, Seperti iya. kata Pak Penatua tadi, jangan cuma di muka ini gas, kong di belakang semua longgar itu di gas. Jadi tapi kita lihat ini kebersamaan teman-teman sangat memang dorang senang sekali. Karena ketika ada kayak kemarin WKI itu ada jalan sehat, minta bantuan ke kita Panji Yosua, kita juga laksanakan. Begitu juga anak sekolah minggu, jalan salib kemarin waktu Jumat Agung kita bantu. Ya. Jadi kita lihat juga di situ teman-teman Panji Yosua seluruhnya kita itu memang siap dan siap melayani. Itu dan gimana? sangat Kalau bersemangat. turun dia semua atau dipakai misalnya sekian orang yang turun? Nah, Ada pembagian. jadi kita ada pembagian. Sesuai Karena kan semua petunjuk, juga kan ya. ada juga harus juga kita akui bahwa selain di Panji Yosua tentu masing-masing ada tugas dan pekerjaan Ya, kan. Nah, jadi ya. nggak bisa diabaikan juga. Ya. Jadi gimana? Jadi kita kan Membagi ada waktu itu? 27 kolom. Iya. Kita bagi 3, jadi ada rayon 1, rayon 2, rayon 3. Nah, itu yang kita tugaskan. Misalnya di dalam untuk penjagaan waktu gereja, subuh, pagi, sore, kita bagi itu 3 rayon. Dan untuk kalau memang mau ada, misalnya kemarin ada permintaan dari WKI untuk mendampingi apa, itu kita share ke grup, siapa-siapa yang ada berkesempatan. iya. Ya, itu secara otomatis kita langsung kita list ada berapa orang, kita sampaikan ke panitia, ini Panji Yosua siap ada 25 orang. Itu. Karena supaya juga dari pihak panitia kan tahu bahwa Panji Yosua itu siap untuk mengamankan, kan ada jalan sehat. Kebetulan lokasi gereja kita itu dekat di Jalan Arnold Manuntu itu. Jadi Cukup kencang-kencang ini Iya. kendaraan. Jadi memang butuh Kita butuh memang penjagaan supaya jangan sampai terjadi sesuatu di situ, dan kita terus selalu berkoordinasi tentunya dengan Komisi PKB dan di dalamnya ada Pak Penatua. Iya, iya. Ini menarik ya, tentu kepelayanan Panji Yosua ini justru itu kan kemarin saya dengar dikatakan jangan berubah. Ini kan bagaimana Panji Yosua juga dia mendorong perekonomian daripada jemaat. Justru itu saya dengar kemarin di Bukit Karmel kan juga bagaimana mau didorong agar ada bantuan-bantuan ya, ada bagaimana ke pengucuran penguatan ekonomi boleh terjadi di Priakombapa termasuk di ini ya. Tapi tadi sudah disentil oleh Penatua Roy bahwa orang jangan langsung ke atas dulu ke sinode minta-minta, tapi bagaimana memberdayakan akan keberadaan Panji Yosua bahkan PKB di setiap gereja tentu ya, setiap gereja. Pendeta Roy selaku Penatua juga dan juga selaku pimpinan Panji Yosua. Bagaimana Penatua dengan konsep yang tadi ya, bagaimana mendorong kan ada 2 kemarin saya kalau tidak salah dikatakan bagaimana mendorong tentu kita bukan mendorong ini Panji Yosua menjadi satu milisi ya, tapi kita mendorong bagaimana dia ikut membantu memperkuat ekonomi jemaat. Nah, gimana itu selaku Penatua? Jadi begini, sebagaimana konsep yang wacana kemarin disampaikan, perlu kami informasikan bahwa di tempat kita memang sasaran paling utama pada saat kita sudah rekrut ini teman-teman, yang harus kita pahami dulu sama mereka bagaimana ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kita meningkatkan kualitas iman dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, tentunya ini 2 ini kalau kita mesti sejajarkan yang mana yang duluan. Yang paling pertama yang sudah kami rasakan, begitu kehadiran Panji Yosua, eksistensi pelayanan kita itu semakin meningkat. Dan kehadiran Priakombapa dalam setiap peribadatan meningkat boleh saya bilang hampir 100%. Oh, luar biasa. Kenapa? Ini kan tanda kutip. Karena memang Panji Yosua ini yang direkrut itu ada berbagai elemen di dalam. Ya, mungkin ada orang bilang konotasinya begini. Orang beranggapan Panji Yosua itu seperti pasukan. Iya. Jadi dong kasih pak kita yang memang ini yang memang orang-orang yang siap tempur gitu kan. Tapi saya pun waktu mengambil seperti yang apa yang dikalimatkan dalam firman kan,
Tuhan tidak mengambil pengikutnya pada saat dia melihat ini orang ini yang punya potensi, orang ini orang cerdas, ini orang yang berpengalaman, kemudian ini orang yang memang segudang ilmu yang ada. Tapi tidak, dia ambil cuma dari nelayan, dari apa orang yang tidak tahu apa-apa. Itulah yang saya ambil, bagian dari itu saya ambil. Silakan. Konsep itu yang dipakai ya Penatua. Ya, jadi bukan saya bilang marilah kamu yang letih su, tidak. Tapi siapapun yang diusulkan oleh masing-masing penatua itu saya tampung. Setelah kita tampung itu, briefingnya itu kita sampaikan, yaitu kita ada dialog, kemudian ada nanti kita kasih pembinaan fisik. Tujuannya mau melatih mental dia, apa memang dia ada mental pelayanan atau tidak. Jadi di sini kita sampaikan juga sama teman-teman, kalian ini terundang, terpanggil, kemudian diutus oleh penatua kolom, bukan berarti kalian itu datang memang melayani firman, bukan begitu. Tapi melayani untuk bagaimana jalannya peribadatan itu bisa berjalan baik. Namanya pelayanan. Karena orang berbicara dalam gereja, pelayanan itu menyampaikan firman. Karena sebetulnya pelayanan yang sesungguhnya itu bagaimana memberikan sesuatu yang orang di depannya itu merasa terlayani. Kan begitu. Di rumah makan pelayan juga namanya. Tapi kadang-kadang di gereja orang merasa kalau yang namanya pelayan itu pelsus. Oh, dia pelayan berarti menyampaikan firman. Saat ini Pan Joshua Panglima sudah sampaikan. Dulu sampaikan yang lalu masih periode yang lalu lebih slogan Kikoka. Kibarkan, kobarkan, kabarkan. Mungkin jelaskan maksudnya, konotasinya itu jelas. Sekarang menjaga, melindungi. Simple ya. Tapi penjabarannya luas. Menjaga itu apa? Menjaga itu eksistensi pelayanan tentunya yang dijaga. Mulai dari pelsusnya, penatuanya, pendetanya, dari sinodenya itu. Orang harus jaga itu. Nah, untuk menjaga itu apa yang orang mau berikan sebetulnya? Pelayanan tentunya. Melayani pimpinan, melayani pelsus itu menjaga namanya. Kemudian menjaga aset itu bagaimana? Orang juga memberikan pelayanan. Jadi pelayanan itu ada di mana-mana. Apapun yang orang laksanakan itu kata dasar itu bagian dari pelayanan. Tidak ada ujuk-ujuk. Oh ini pasti ada pelayanan di situ. Rekan-rekan juga kemarin di duka ya, membantu keluarga pada saat penjemputan di rumah sakit, di rumah juga bantu ini, bantu itu, pengangkatan jenazah kemudian sampai dibawa ke ladang pemakaman. Itu kan wujud pelayanan juga. Jadi pelayanannya itu penjabaran luas sekali. Jangan orang melayani itu nanti dia langsung ke naik mimbar. Sebenarnya pelayanan itu banyak hal. Makanya saya sampaikan kalau Panglima menyampaikan menjaga, mulai dari sekarang orang jaga. Mulai dari menjaga pelayanan, kemudian menjaga keutuhan Pan Joshua. Jangan cuma di awal-awal, kemudian baru tahun berikut seluntur. Berarti kita tidak bisa menjaga keutuhan Pan Joshua itu sendiri. Jadi menjaga itu unsur-unsurnya itu banyak sekali. Kemudian melindungi. Melindungi juga itu apa-apa yang orang melindungi. Tadi sampaikan aset gereja, ya kan? Aset sinode. Kemudian aset-aset lainnya. Kemudian melindungi pelsus-pelsus juga. Banyak hal. Jadi melindungi jemaat juga kan? Melindungi jemaat juga. Sebatas tentunya pelayanan dalam gereja. Kalau sudah diluarkan itu ada tugas-tugas pemerintah, ada tugas polisi, ada tentara. Jadi tugas kita itu sebatas dalam gereja. Dalam lingkungan gereja lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Kemarin kita melakukan pelayanan terhadap jemaat saudara-saudara kita yang lain. Pada saat bulan puasa. Teman-teman bilang, "Pak, ini bulan puasa bagaimana?" Saya bilang, "Udah, kalau bisa apa yang mau dibantu untuk teman saudara-saudara kita yang lagi berpuasa, silakanlah." Pada saat dia mungkin sholat tarawih, kita jaga depan masjidnya. Sampai dia sholat id kemarin, jaga juga dari depan situ. Lebih memberikan citra bahwa ada kebersamaan, toleransi. Jadi sifat toleransi itu yang tunjukkan di situ. Nah itu semua mungkin wujud yang kami sampaikan. Kemudian kalau tadi untuk peningkatan kesejahteraan, ini nanti orang ada pelatihan-pelatihan. Mulai dari macam tukang bangunan, nanti di situ ada pelatihan, nanti orang mau ada sertifikasi juga nanti kita berikan, sehingga bagi
bukan hanya Panjosua saja, tapi Priakombapa Priakombapa. yang punya keahlian tapi tidak punya sertifikat. Karena sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang mau mengambil orang yang punya sertifikasi. Karena dia tidak mau asal ambil. Orang ada nanti pelatihan yang akan mendapatkan sertifikasi. Kegiatan-kegiatan lain juga macam kalau dia tukang jahit nanti orang akan siapkan itu. Ini kalau saya di gereja kami sudah kami programkan itu, dan ini mungkin akan kami masukkan juga ke sinode. Jadi mengklaster akan pekerja profesi daripada jemaat profesi, jemaat. Jadi sudah kita ada kerjasama juga dari perguruan tinggi bahwa mereka akan membantu kita untuk sampai pemberian sertifikasi. Jadi orang-orang yang punya keahlian ini dia akan mendapatkan sertifikat. Dengan sertifikat itu dia bisa tentunya dipekerjakan di tempat-tempat yang memang membutuhkan disertai dengan sertifikat itu. Jadi penghargaannya akan lebih tinggi kan? Akan lebih tinggi. Ya beda kan orang yang nilai punya ijazah dengan tidak. Ya kan? Punya sertifikat dengan tidak kan pasti beda nanti. Penempatannya pasti berbeda. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang kita lakukan sehingga untuk peningkatan ekonomi kreatif ya, mulai dari bawah. Karena banyak juga di saudara-saudara kita yang punya kegiatan-kegiatan yang pengrajin-pengrajin ya. Banyak bikin apa, serba bisa. Om bapak saya itu serba bisa. Kemarin kita mau bikin figuran. Dia bikin segala banyak bentuk itu baju Romawi itu dia bikin. Ada potensi, ada sumber daya yang mampu kreatif. Kreatif. Nah, tentunya saya sampaikan yang begini nanti kita bisa sampaikan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan mungkin kreativitasnya ini dikembangkan di sana dengan menggunakan properti-properti yang seadanya. Ya. Kita bikin kemarin sampai mau bikin untuk macam apa? Karena konsep kita kan kemarin tentang penanggulangan corona, ya, peran untuk mitigasi corona COVID-19. Jadi kemarin cuma helm dibikin model ini, jadi ada peraga-peraga khusus yang menjadi semacam virusnya gitu kan. Nah, ini orang-orang yang punya talenta khusus, kalau nggak diberdayakan kasihan. Nah, ini kita sampaikan orang-orang ini ya mungkin nanti dari perguruan tinggi sudah menyampaikan dia akan buatkan sertifikasi bahwa dia ini punya kemampuan ini. Sehingga mungkin di tempat-tempat lain yang membutuhkan tenaga-tenaga seperti ini bisa direkrut dia itu. Nah, ini sasaran kita untuk peningkatan ekonomi jemaat. Untuk Priakombapa. Ya. Dan Tribuners, tentu perbincangan ini sangat menarik ya. Banyak hal yang memang kita bicara skop tadi Panjosua, tapi Panjosua ini adalah bagian dari elemen masyarakat di Kota Manado, bagian dari elemen masyarakat di Kota Manado yang tentu berkontribusi positif untuk mengamankan, ikut menjaga keamanan di Kota Manado, juga toleransi, menumbuh kembangkan toleransi di masyarakat Kota Manado. Dan tadi sudah diceritakan salah satu contoh bahwa terkait dengan pembentukan akan Panjosua di jemaat Perak Sorong ya, di Perak Sorong yang merupakan bagian dari masyarakat Kota Manado. Juga tadi bagaimana Pak Roy sudah menginformasikan bagaimana sebagian dari tugas dan fungsi dari Panjosua tingkat sinode. Seperti saya katakan di awal, Panjosua ini adalah bagian dari organisasi yang ada di Priakombapa Gereja Masih Injil Limnas atau Sinode Gemim. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke masing-masing narasumber untuk ada closing statement berupa simpulan dari hasil perbincangan kita tadi, atau harapan-harapan atau pesan atau apa saja. Dan yang pertama saya berikan kesempatan ke Pak Dikson, kemudian Pak Roy. Silakan. Baik, terima kasih. Harapan kami itu supaya setiap anggota Panjosua yang ada di Kemimisian Perak Sorong supaya tetap bersemangat dalam pelayanan dan jangan kasih kendor tugas karena kita masih panjang ke depan. Dan tentunya juga saat sekarang ini ada salam dari komandan, minta maaf karena tidak bisa hadir karena ada tugas di luar kota, yang komandan jemaat kita Pak Roni Linean dan kepala staf juga tidak bisa hadir, Pak Paska Modaso. Ada salam, terima kasih. Saya ke Penatua Roy Tambayong, silakan.
Jadi dari kami menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan pria Kombapa secara keseluruhan, mari sama-sama kita menjaga marwah Panji Joshua, karena Panji Joshua pada intinya ingin memberikan pelayanan kepada jemaat untuk memberikan kontribusi positif bagaimana eksistensi pelayanan itu bisa berjalan dengan baik, dan di dalamnya Panji Joshua itu hadir bukan istilahnya sekedar bilang mengatasi masalah kemudian membawa masalah, tapi kita upayakan bagaimana betul-betul bisa meminimalisir masalah-masalah yang terjadi sehingga eksistensi Panji Joshua bisa memberikan kesan kepada jemaat dan masyarakat di sekitar, dan kehadiran kita merupakan sosok yang sangat diharapkan, dirindukan untuk senantiasa selalu ada di setiap ada kegiatan-kegiatan. Dan kami, saya sebagai Pelsus tentunya selalu menyampaikan sebagai pria Kombapa, orang tetap semangat dalam melayani, dan tentunya kita selalu sepakat kehadiran kita tujuan yang paling utama agar PKB Gemim tetap bersatu. Ya. Dan Tribuners, tentu saya Asinul Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Pak Roy dan Pak Dikson yang sudah hadir di studio Tribun Bakudapa, dan kita sudah berbincang-bincang tadi ya dengan topik menjaga keamanan dan toleransi di Kota Manado. Dan tentu ini adalah seruan ya, bincang-bincang tadi bagaimana tekad dan kebersamaan dari salah satu elemen atau salah satu stakeholder di Kota Manado, yaitu Panji Joshua, yang berkontribusi untuk menjaga keamanan Kota Manado dan toleransi di Kota Manado. Dan ini juga menjadi harapan mungkin organisasi yang lain juga boleh juga bersama-sama seperti dengan Panji Joshua membantu aparat keamanan kita, membantu pemerintah kita untuk menjadikan Kota Manado ini kota yang lebih baik, kota yang aman, nyaman, sehingga para wisatawan kalau misalnya ada yang datang di Sulawesi Utara akan merasa nyaman. Kemudian dalam toleran. Beraktivitas ya, kota toleran, kota toleran selaku Tidak menjadi slogan saja. Tidak menjadi slogan, tapi ini memang menjadi memang jadi lifestyle dari kita masyarakat Kota Manado. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.